Laboratorium tidak punya harga diri, suka memanipulasi, rusak, kotor, ya, karena hasilnya berdasarkan pesanan. Polisi setannya siapa? Yaitu Tito Karnavian. Berikut polisi setan lainnya siapa? Krisnamurti yang sekarang menjabat Dirtipidum, Kadip Pintar. Terus sekarang polisi setan lainnya, Kepala Laboratorium Komputer Forensik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pejuang Bangsa Konoha. Mudah-mudahan hari ini kita semua diberikan kesehatan serta diberikan rezeki yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kemarin Rismon dan tim TPUA melaporkan puslapor Mabes Polri ke Kompolnas, dan Rismon mengeluarkan pernyataan yang membahayakan dirinya sendiri dan kelompoknya. Teman-teman, kita sebagai warga negara Indonesia tentunya boleh mengkritik pemerintah dan juga aparat, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti Bung Rismon. Michael Sinaga, pemilik Sentana TV, yang dipanggil Polda Metro Jaya sebagai saksi nanti tanggal 14 Agustus, teman-teman. Bagaimana videonya? Tanpa basa-basi, kita simak videonya, teman-teman. Laboratorium tidak punya harga diri, suka memanipulasi, rusak, kotor, ya, karena hasilnya berdasarkan pesanan. Salah satu kasus dari sekian banyak, salah 3 kasus, kasus Vina Cirebon, kasus KM50, kasus Jessica Wongso, terutama, ya, polisi setannya siapa? Yaitu Tito Karnavian. Berikut polisi setan lainnya siapa? Krisnamurti yang sekarang menjabat Dirtipidum, Kadip Pintar. Terus sekarang polisi setan lainnya, Kepala Laboratorium Komputer Forensik, itu Muhammad Nual Azhar. Ya, kasus Jessica, pangkatnya masih AKBP, sekarang sudah Brigjen. Itu loh, polisi setan kok malah kita bayar pakai uang pajak. Harusnya kan Pak Prabowo Subianto ketiga polisi setan itu ya di Nusa Kambangan, gitu loh, ya. Makanya kami meminta kepada Kompolnas untuk mendukung atau mendorong diadakannya RDP, rapat dengar pendapat, supaya kita bongkar ini bobroknya Laboratorium Forensik Baris Krim Polri. Sembari kita berikan usulan agar Laboratorium Forensik itu tidak dibawa di dalam struktur kepolisian. Dia harus di luar, dia harus independen, supaya hasilnya tidak diatur-atur sesuai dengan keinginan para jenderal-jenderalnya. Ya, karena apa? Penegakan hukum di Indonesia dimulai dari hulu, yaitu kepolisian. Hulunya kepolisian lagi, hulu dari hulu adalah Laboratorium Forensik. Bayangkan, kalau hasil Laboratorium Forensik yang sudah dimanipulasi dipakai oleh jaksa dalam penuntutan, dipakai oleh hakim dalam pertimbangan keputusannya, mau jadi apa Indonesia ini? Ya, pantas saja menurut Indeks Mundi, kepolisian Indonesia menjadi kepolisian terkotor, terkorup se-Asia Tenggara. Kalau menurut saya pribadi, kepolisian Indonesia adalah kepolisian terkotor, terkorup sedunia. Oleh karena itu, Pak Prabowo Subianto, rakyat sangat berharap pada Anda untuk membenahi secepat-cepatnya, ya, secepat-cepatnya dalam tempo sesingkat-singkatnya, menjelang Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 2025, ya, tanggal 7 hari ini, 10 hari lagi tunjukkanlah, ya, bahwa Pak Prabowo Subianto adalah presiden yang merdeka. Merdeka dulu, Pak, dalam memilih Kapolri, Jaksa Agung, menteri-menteri,
yang menjadi limbah dari Jokowi. Baru kita bisa merayakan 17 Agustus. Kalau presidennya saja tidak merdeka, maka rakyatnya pasti belum merdeka. Oleh begitu aja, terima kasih. Terima kasih kepada semuanya. Ya, saya tadi sudah menyampaikan di Kompolnas ya, bahwa pemanggilan kepada wartawan seperti ini tidak benar dan tidak bisa dibenarkan dan tidak boleh dibenarkan. Karena kita punya Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 yang mengatur supaya kita tidak kembali ke zaman jahiliyah Orde Baru lagi, di mana pers dan wartawan tidak boleh memberitakan apa yang tidak disukai penguasa. Supaya kita tidak kembali ke zaman itu lagi, kita punya Dewan Pers. Dewan Pers itu gunanya untuk memanggil pihak-pihak terkait apabila ada ketidaksesuaian dalam pemberitaan. Ketidaksesuaian itu apa? Misalnya dibilang bajunya hitam padahal bajunya putih, kira-kira begitu. Nah, nanti akan dipertemukan dengan yang tidak terima dengan pemberitaan itu. Nah, saya baru saja mendapatkan juga surat panggilan saksi ke-1. Nah, kenapa saya duluan nih? Kebiasaan ini Polda Metro Jaya ya, memanggil wartawan duluan. Mungkin kawan-kawan di sini juga ada yang dipanggil, tapi nggak tahu sudah pada dapat apa belum. Saya dipanggil untuk tanggal 14 Agustus 2025. Nanti kita akan berkoordinasi dengan para kuasa hukum. Apa langkah selanjutnya yang terbaik? Karena kan yang di Kompolnas baru berjalan nih. Apa gara-gara kita ke Kompolnas tiba-tiba dipanggil jadi saksi? Atau apa gara-gara apalagi nih? Apa gara-gara Kapoldanya diganti, kita dipanggil jadi saksi? Ah, ya kan? Jadi kita bingung. Apa sih cara berpikirnya Polda Metro Jaya ini? Kenapa tanggal 14? Kenapa? Nah, kenapa Pak Jokowi boleh diperiksa di Solo? Kalau gitu saya jalan-jalan ke Medan aja deh, periksa saya di Medan aja. Kira-kira gitu gimana? Ya, ya kan? Pak Jokowi boleh diperiksa di Solo. Lalu Prof. Sofian ya, Bang Rismon ya, yang didatangi Polda Metro Jaya juga di Yogyakarta. Berarti kan Polda Metro Jaya ini punya banyak duit, punya banyak anggaran untuk jalan-jalan ke Solo, jalan-jalan ke Jogja hanya untuk memeriksa satu biji orang aja tuh. Ya kan, hanya mencari satu orang aja. Kenapa tidak periksa Kasmujo sekalian, Pak? Kenapa tidak periksa Pratikno sekalian deh tuh? Udah ada yang ngomong Pratikno di sebelah. Meskipun Pratiknonya di Jakarta setahu saya. Nah, kenapa nggak periksa Ova Emilia sekalian, Pak? Nah, jadi ini kesannya sepertinya tebang pilih. Suka-suka gue. Siapa yang gue suka, gue tanyain. Siapa yang gue nggak suka, ya udahlah biarin aja. Nggak usah diganggu-ganggu. Kasmujo nggak usah diganggu. Tapi wartawan kita gangguin terus, kita panggilin terus. Saksi, ya judulnya sih saksi. Nggak tahu nanti kalau saya udah kesana, tiba-tiba suka-suka gue jadiin tersangka misalnya seperti itu. Apakah Pak Prabowo, apakah Kompolnas, apakah semua partai politik diam saja melihat ini? Saya mau lihat juga, saya mau tahu juga. Ya kan? Amnesti dan abolisi sudah dilihat kemarin dilakukan Pak Prabowo, saya sangat apresiasi sekali itu. Itu langkah politik yang luar biasa. Tapi Polri ini masih mengecewakan menurut saya. Masih berpikir dengan caranya sendiri. Dengan kotak kecil yang dia tahu sendiri hanya segitu aja. Jadi ya terima kasih undangan untuk jadi saksi ini, panggilan untuk saksi ini. Nanti akan saya sikapi bagaimana semestinya. Terima kasih. Tentunya sebagai wartawan atau pers itu seharusnya memberitakan kepada masyarakat berimbang, tidak bersebelah atau tidak memihak salah satu pihak. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan pendapat kalian ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di subscribe dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.